Yo, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y. Dan kali ini kita berada di segmen Renungan Gigs. Udah cukup lama mungkin saya tidak merenung karena sibuk dengan ada ospek online, terus kemudian pembelajaran online yang butuh dikawal, dan lain sebagainya. Cuma ngomong-ngomong soal sistem pendidikan online, ya bukan pendidikan sih sebenarnya, pembelajaran online. Ngomong-ngomong soal pembelajaran online sih, menurut saya juga yang namanya pembelajaran online ini kayak gak begitu efektif gitu lah. Saya kan juga ikut mau mengajarkan online gitu ya, dan itu mungkin gak terlalu efektif karena orang di kelas aja, mungkin saya di situ ketika di kelas itu banyak yang tidur, banyak yang nggak dengerin, banyak yang pokoknya ada aja murid yang nggak niat gitu loh. Nah, ada juga murid yang niat karena terpaksa gitu, karena dengerin karena ingin dianggap anak baik, karena dengerin karena gurunya galak ya, dan gitulah. Ada kan anak-anak yang seperti itu. Apa jadinya kalau anak-anak seperti ini itu sekarang gurunya itu nggak memiliki kuasa atas itu? Maksudnya, ya mereka pastinya akan males gitu dong. Iya nggak sih? Kalau belajar matematika gitu, kita belajar matematika kalau di kelas aja ngantuk, kalau di kelas aja ngantuk, kalau online mungkin HP-nya di onlinein terus ditinggal. Nah, itu juga merupakan sebuah pembelajaran yang mungkin menurut saya juga kurang efektif juga. Tetapi terlepas dari semua itu, kita semua mungkin juga sudah sadar bahwa yang namanya pembelajaran online ini itu gak efektif gitu loh. Karena kita mungkin kurang gimana gitu, apanya yang gimana gitu, kurang ada greget untuk pembelajaran online juga, dan kita mungkin juga belum siap untuk infrastrukturnya, dan banyaklah masalah untuk pembelajaran online ini. Dan kemudian kita dipaksa untuk melakukan pembelajaran secara online ini, pastinya jadinya nggak akan efektif gitu. Tapi terlepas dari semua masalah itu, mungkin kalau menurut saya sendiri, apa urgensinya, itu kepentingannya dilakukan pembelajaran online ini sendiri. Kayak orang itu, kalau menurut saya sendiri menurut saya pribadi ini, gak akan terlalu telat untuk belajar fisika gitu kan. Fisika mungkin kalau anak-anak SMA gitu ya, fisika fluida diajarin di kelas 3 ya sah-sah aja. Itu nggak terlalu mempengaruhi. Ya sebenarnya nggak tahu sih kita mempengaruhi masa depan atau enggak, tapi itu nggak terlalu terpengaruh sama masa depannya gitu loh, kecuali anak SD ya. Anak SD itu kalau telat belajar membaca gitu, mungkin kedepannya bisa terpengaruh. Maksudnya kalau anak SD itu perkembangan otaknya itu kan cepat gitu loh. Dia terbelakang mungkin cuman nggak naik kelas 1 tahun gitu aja udah aneh. Bukan aneh sebenarnya, tapi udah kayak kemampuan berpikirnya itu kayak udah kurang gitu loh. Tapi kalau anak SMA belajar diferensial di kelas 3 itu semuanya seperti itu. Kenapa harus terburu-buru sih, maksudku itu kayak pembelajaran online ini kenapa harus terburu-buru, apalagi anak SMA gitu ya. Anak-anak yang udah SMA ini, kalau misalnya pembelajaran mereka telat 1 semester aja gitu, mungkin nggak ada efeknya mungkin cuman kalau ujian nanti nggak bisa gitu aja. Tapi terlepas dari semua itu, terlepas dari konsekuensi yang mungkin hanya bersifat sistem itu nggak ada konsekuensi lain gitu loh. Banyak kok, mungkin bukan nggak banyak juga sih, saya juga nggak tahu datanya gimana, tapi menurut saya juga pembelajaran yang di SMA itu bukan pembelajaran basic, bukan pembelajaran dasar, dan itu udah tingkatnya intermediate gitu loh. Jadi kalau orang anak SMA itu udah dituntut untuk belajar hal-hal yang seperti itu menurut saya udah agak wadaw sih. Karena sebenarnya gini, menurut saya sendiri ya, kalau anak SMP itu masih kecil lah, masih belum tahu apa yang diinginkan. Kalau anak SMA itu harusnya udah tahu gitu, udah bisa mandiri apa yang sebenarnya ingin mereka inginkan, apa yang sebenarnya ingin mereka cita-citakan, apa yang mereka senangi dan apa yang nggak mereka senangi gitu loh.
itu anak-anak SMA itu mungkin harusnya udah seperti itu. Dan pembelajaran online seperti ini kita nggak bisa memaksa mereka untuk belajar matematika, belajar fisika, belajar biologi bersama kita lagi, bersama guru-gurunya lagi. Kita nggak bisa memaksa mereka seperti itu. Mungkin kalau saran saya sendiri sih, mereka harus dibiarkan untuk mempelajari apa yang mereka inginkan sendiri ketika di rumah itu. Mungkin mereka bisa ikut kursus online untuk fotografi, atau kursus online untuk desain grafis, atau kursus online untuk programming, ya, dan lain sebagainya. Banyak lah kursus-kursus online yang di situ belajar keterampilan-keterampilan yang tidak diajarkan di sekolah gitu loh. Entah mereka juga bisa bikin-bikin project, mungkin bantu masak kue di rumah, atau mungkin nukang, atau ada garapan untuk pagar. Ini pengalaman murid beneran ini. Atau yang ngecat rumah gitu kan, mereka jadi mungkin lebih tahu gitu loh, lebih bisa dipraktekkan. Ternyata mengecat rumah seperti ini, daripada mereka harus belajar online yang ya, kalau mereka udah gak suka matematika, apa yang kalian harapkan para guru? Apa yang kalian harapkan mereka yang gak suka matematika, terus kemudian kalian ajarkan matematika secara online? Mereka pasti tidur, tidak tahu kemana. ya mungkin ya itulah. Itu kalau anak SMP sih, kalau menurut saya masih nggak tahu apa-apa gitu loh, nggak tahu tentang apa yang mereka inginkan. Dan juga itu kalau sekolah SMA, mungkin bagi para guru di situ beralasan juga bahwa yang namanya anak SMA itu masih labil gitu loh, masih perlu bimbingan lah. Maksudnya mereka itu seakan-akan tahu apa cita-citanya, tapi mereka ketika dibiarkan bingung juga. Ketika mereka dibiarkan di rumah, meskipun kita di situ harapannya mereka bisa melakukan sesuatu yang produktif, tapi ketika kita para guru tidak memberikan mereka tugas, mereka itu kayak anak-anak SMA itu kayak rebahan semuanya, jadi pemalas gitu kan. Itu kan stereotip, bener-bener stereotip sekali. Padahal ada loh anak-anak SMA yang di situ memiliki jiwa-jiwa kreatif, yang kalau kita tekan dengan tugas, pastinya jiwa kreatif itu gak akan berkembang. Nah, jadi renungannya sangat melebar sekali. So, intinya adalah ya, pembelajaran online ini mungkin menurut saya adalah sedikit terburu-buru juga, karena sebenarnya yang kita perlukan di sini adalah kebebasan untuk berpikir dan juga belajar, bukan belajar yang di situ diarahkan. Apalagi anak-anak SMA itu sebenarnya harusnya udah mengerti bahwa mereka berkewajiban untuk belajar dan mempelajari apa yang mereka sukai. Mungkin seperti itu. Oke, jangan lupa like dan subscribe untuk mendengar renungan-renungan dan ocehan-ocehan saya yang di situ mungkin menginspirasi kalian untuk melakukan sesuatu. Dan kalau kalian di situ suka mendengarkan podcast dan podcastnya itu bertema, meskipun hanya renungan juga tapi ada temanya gitu. Temanya mungkin tentang bisnis, tentang kematian dan lain sebagainya. Kalian bisa follow di Mesti Dengar di Spotify. Dan kalau kalian suka dengan kalimat-kalimat motivasi, kata-kata motivasi dan artikel motivasi, kalian bisa juga baca di mestisukses.com, atau review bukunya di Mesti Baca ya, baca.mestisukses.com, atau tutorial-tutorial tentang programming, desain, dan juga data science kalian juga bisa lihat di Mesti Bisa. Alamatnya adalah bisa.mestisukses.com. Oke, terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.